Pemirsa, Polsek Cilandak telah menangkap 6 pelaku pengeroyokan yang terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Poncol Raya, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Segera kita bergabung dengan Arif Perkasa yang saat ini berada di Polsek Cilandak. Arif? Ardi dan juga pemirsa, dalam beberapa hari ke belakang kita memang sempat dikejutkan dengan adanya kabar 2 orang mahasiswa yang umurnya relatif terbilang muda begitu membunuh kekasihnya sendiri, dan hal serupa terjadi dini hari tadi di kawasan Tulogong, Cilandak, Jakarta Selatan, di mana seorang wanita belia berumur sekitar 14 tahun bernama Mia Nur Aini dibunuh oleh mantan kekasihnya sendiri akibat adanya unsur sakit hati atau dendam. Hingga saat ini dari keseluruhan 8 tersangka, 6 diantaranya sudah ditahan di Mapolsek Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk lebih lengkapnya kita dapat berbincang langsung dengan Kompol Sungkono selaku Kapolsek Cilandak. Pak Sungkono, ini mungkin bisa diceritakan secara singkat gitu kepada pemirsa bagaimana kronologi peristiwa ini terjadi. Terima kasih Mas Arif, kami turut berduka cita atas meninggalnya MN, dan saya sangat prihatin sekali terjadinya pengeroyokan ini. Kami mengimbau seluruh orang tua lebih hati-hati, waspada terhadap putra-putrinya. Apabila sudah larut malam, segera dicari itu. Dan kronologis kejadian ini hari Rabu tanggal 12 jam kira-kira 01.30 itu kejadian pengeroyokan dilakukan oleh 8 tersangka, sementara 6 tersangka sudah diamankan. Lanjut, sesuai arahan dari Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Wahyudi Ningrat SIKMH, lanjut diungkap. Kami langsung turun ke lapangan, ke TKP, olah TKP dibantu oleh jajaran Polres Jakarta Selatan. Langsung kita ungkap bahwa saksi-saksi kita kumpulkan sebanyak 11 saksi, kita dalami. Setelah itu selama jangka waktu 3 jam pelaku sudah bisa kita amankan 6, semuanya jumlah 8, DPO 2. Kronologi kejadiannya sebenarnya bagaimana sehingga akhirnya Mia ini bisa terbunuh gitu, Pak? Ya, terima kasih Mas Arif. Jadi motifnya itu sebenarnya dendam dan cemburu, karena korban ini pernah menjadi pacarnya tersangka yang sekarang dalam DPO, dan si inisial SN ini, Sony ini pacar baru. Dia cemburu, sebenarnya akan menyelesaikan masalah korban ini dengan tersangka ini, karena dulu pernah ribut. Jadi pernah terjadi keributan antara tersangka dengan korban ini. Setelah itu si pacar ini mau menyelesaikan, tapi malah terjadi pengeroyokan ini. Tahu-tahu dipepet 2 kendaraan. Sebenarnya sasarannya Sony ini yang akan dipukul itu. Ternyata Sony itu mengelak, akhirnya kena belakang. Itu dihajar dengan kir sepeda motor itu, kepalanya akhirnya keluar otaknya itu sampai pengeluaran darah, jatuh. Tersangka korban ini yang Sony itu sempat melarikan diri, dikejar sama 8 orang tersangka ini. Akhirnya sempat digebukin, dihajar. Setelah 1 jam lebih baru lapor ke Polsek, kita langsung arah ke TKP. Baik, Pak, ini di belakang saya, pemirsa, jika Anda dapat menyaksikan ada sejumlah barang bukti berupa motor yang digunakan oleh para tersangka maupun para korban yang telah disita oleh pihak polisian. Ini juga mungkin dapat ditunjukkan pada pemirsa adalah barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk memukul korban, Pak ya? Ya betul, bahwa ini alat yang digunakan untuk memukul korban. Jadi kepala sebelah kiri, sebelah kanan ini. Ini karena kepalanya sebelah kanan. Baik, di belakang saya juga sudah ada 6 tersangka. Mungkin kita dapat menanyakan kepada salah satunya. Mas, mungkin bisa sedikit, Mas, motifnya sebenarnya apa, Mas, dalam penyerangan kepada Mia kemarin? Motifnya apa? Keributan itu apa, Mas? Itu sebenarnya bukan Mia yang ituan, dia salah ituan aja, salah sasarum. Dia itu cuman ituan, dia jatuh dari motor.
Ini memang direncanakan pengeroyokannya begitu, Mas? Enggak. Mia itu teman, padahal teman mandiri dia. Baik, itu sedikit pengakuan dari salah satu tersangka pengeroyokan kepada Mia Nuraini. Kembali ke Pak Kapolsek, ini apa hukumannya Pak bagi para pelaku di sini Pak? Ya, sementara kita jerat dengan pasal 170 KUHP ayat 3 ancaman hukuman 12 tahun penjara. Untuk DPO-nya sendiri sudah dilakukan pengejaran gitu? Sementara sudah, dan sudah kita ketahui alamat identitas semua sudah lengkap, dan orang tua maupun keluarga sudah kita hubungi, sekarang dalam pengejaran. Oke. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi adalah sedikit gambaran pemirsa bahwa sesungguhnya ini menjadi perhatian kita bersama begitu, agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Perlu adanya perhatian baik dari orang tua maupun dari institusi-institusi seperti sekolah maupun universitas, agar para anak muda ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Ardi, kembali ke Anda di studio. Ya, Arif Perkasa melaporkan langsung dari Polsek Cilandak.